Shalom, Jemaat GGP Immanuel Bogor yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah masing-masing. Kembali kita mau beribadah kepada Tuhan, khususnya kita boleh dituntun Tuhan memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini. Untuk itulah mari kita boleh bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Maha besar Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat GGP Immanuel Bogor yang dimana kami masih berada di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan di bulan yang baru ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun hidup kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini Tuhan. Untuk itulah kami bawa segenap keberadaan hidup kami persembahkan di atas mezbahmu Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya pimpin kami di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Biar itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah Roh Kudus pimpin kiranya kami boleh membuka hati kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya juga memimpin kami untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu di awal bulan yang baru ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh kami lakukan dengan hati yang penuh dengan ketulusan kepada Tuhan. Hati yang benar-benar bersukacita dalam Tuhan. Karena itulah yang dapat kami lakukan sebagai balas cinta kasih Tuhan terhadap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pimpin ibadah pada hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap hati pikiran kami sehingga kami tetap terfokus hanya kepada Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang memberkati kami semua, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau ya Bapa di dalam ibadah istimewa pada pagi hari ini. Ibadah istimewa yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan hadir dan nyata buat saudara. Haleluya. Tuhan, kami kagum akan Engkau ya Allah, karena kesetiaan-Mu sungguh besar untuk hidup kami ya Tuhan. We praise You, Lord. Sungguh besar setia dari dalam hatimu, tiada kata yang bisa ya Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, sebab bagimu segala pujian
Nyatakan kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak kami tinggikan ya Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah ya Allah. Sama-sama nyatakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, kami meninggikan Kau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya bagimu Tuhan. We praise you Lord, we praise you Lord. Sambil memberikan persembahan, mari kita tetap memuji Tuhan. Untuk keterangan lebih lanjut, saudara boleh melihat dalam warta jemaat. Haleluya. Limbah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Limbah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Sama-sama kita nyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Satu kali lagi saudara katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga
Engkau adalah kekuatan dan perisai bagi kami ya Tuhan. Pada waktu badai datang, tekanan datang, dan apapun musim kehidupan kami. Tapi kami mau selalu percaya, kami mau selalu bersyukur, karena Engkau selalu ada buat hidup kami. Haleluya. We praise you, Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. We trust in you, Lord. Sama-sama nyatakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sebab itu kami akan berdiri terus Tuhan. Kami percaya akan Engkau ya Allah. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami akan bertahan ya Tuhan. We praise you, Lord. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kami akan berdiri ya Tuhan. Haleluya. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, karena Yesus selalu menopang kami ya Tuhan. Karena Yesus, we praise you Lord. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. We praise you Lord. We worship you Jesus. Haleluya.
Haleluya, saudara, jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang penuh kasih di dalam hidup kami. Kami sungguh mengalami kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang menuntun hidup kami, melewati hari lepas hari. Kalau kami boleh ada, kami akui semua karena kebaikan Tuhan. Dan inilah pujian kami kepadamu. Inilah ibadah kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Dan saatnya kami jemaat-Mu di awal bulan Juni ini. Kami bersama-sama beribadah dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan kami mendengarkan khotbah pada siang hari ini. Tapi kami tahu bahwa ada kepentingan Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah, kami mau dengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan buat Tuhan. Kami berikan hati, telinga seorang murid. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap dengarkan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah perjamuan kudus. Ya, ibadah minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Ya, walaupun kita lewat online, ya, tapi tidak mengurangi esensi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sebagai korban syukur kita, sebagai bentuk penghormatan kita, setelah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita selama bulan Mei, saudara, kita beribadah hari ini. Amin. Saudara mengalami berkat Tuhan, amin. Saudara dijamah, dipelihara, dilindungi, disertai, amin. Amin, haleluya, Tuhan baik. Dia tidak pernah membiarkan kita, walaupun di tengah kesulitan yang saat ini ada. Tapi kita bisa ada semua karena Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan yes, yes, haleluya. Saudara puji Tuhan. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus, ibadah minggu pertama. Tentu saja memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Kita belajar tema yang baru. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua bahwa tema tahunan Gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor adalah apa saudara? Christian lifestyle. Ya. Gaya hidup orang Kristen. Tentu saja pastinya gaya hidup orang Kristen berbeda dengan dunia itu. Dunia ini saudara. Itulah yang kita pelajari dalam tahun ini. Kita adalah orang-orang sorga yang sedang melewati dunia ini. Saudara. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang harus menjalani dunia ini. Tentu saja kita punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Dan itu yang kita pelajari selama 1 tahun ini. Christian lifestyle. Ya. Puji Tuhan saudara. Dan bulan ini, subtema bulan ini adalah berbicara mengenai be a valuable person. Sekali lagi, be a valuable person. Yang artinya adalah menjadi orang berharga. Wah, dahsyat saudara ya. Ini adalah jalan menuju Christian lifestyle, menuju gaya hidup orang Kristen yang sejati saudara. Menjadi orang yang berharga atau menjadi orang berharga. Haleluya, selama 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang berharga saudara. Kalau berbicara mengenai value, mengenai berharga, apa artinya saudara? Value itu berguna,
Value itu bermanfaat. Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, value ya itu berarti adalah sifat yang penting berguna bagi kemanusiaan, Saudara. Nah, bulan ini tema kita adalah mengenai bagaimana orang Kristen bernilai. Bagaimana orang Kristen berharga, bermanfaat, berguna bagi dunia ini. Dan inilah Christian lifestyle. Kenapa saudara? Jadi Kristen bukan hanya saudara rajin untuk ke gereja. Jadi orang Kristen bukan hanya saudara rajin baca Alkitab. Tapi sesungguhnya jadi orang Kristen adalah jadi orang berguna, orang bermanfaat. Menjadi orang yang bernilai di tengah dunia ini, saudara. Kekristenan bukan hanya dirasakan di dalam gereja, tapi kekristenan sesungguhnya harus juga dirasakan di luar gereja. Kehadiran anak-anak Tuhan bernilai, berguna, bermanfaat, saudara. Nah, menariknya, saudara, di dalam kekristenan, kita sebagai orang Kristen bukan menjadi orang yang berharga, tapi sebagai orang Kristen sesungguhnya kita sudah atau kita adalah orang-orang berharga. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, saudara. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, yang sudah dapat katakan amin? Amin, saudara. Yang kesulitan bisa baca di layar TV saudara ya. Saya bacakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada dua kata yang saya garis bawahi, saudara. Yang pertama adalah dibeli. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, saudara shopping, saudara. Kalau saudara membeli sesuatu, saudara tahu bahwa barang itu berguna. Barang itu berharga. Barang itu bermanfaat buat saudara. Makanya saudara beli. Saudara beli karena saudara menginginkan barang itu. Nah, luar biasa sebab kamu telah dibeli. Apa artinya saudara? Kita diinginkan oleh Tuhan. Waduh. Kita diinginkan oleh Tuhan. Betul saudara? Kalau berbicara mengenai beli membeli, ya yang ibu-ibu nih. Saudara beli karena saudara ingin. Nah saudara, kita, firman Tuhan mengatakan kita dibeli. Berarti apa saudara? Kita, saya dan saudara diinginkan Tuhan. Wow, istimewa saudara. Istimewa sekali. Siapa kita saudara? Kita yang sedang berjalan harusnya menuju neraka dengan segenap kesalahan dan dosa kita. Tapi dengan jelas dia menginginkan kita. Kita diinginkan oleh Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Dan kata yang kedua adalah harganya. Yesus membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Harganya apa saudara? Penebusan Kristus di atas kayu salib. Harganya apa? Darah. Harganya apa? Nyawa saudara. Berarti harganya sangat mahal. Setahu saya saudara, kalau saudara lihat sejarah ya di Chinese atau di mana saudara, kalau darah itu udah harganya saudara mahal. Perjanjian dengan darah, saudara ingat ya, kalau mengadakan perjanjian yang satu tangannya disobek, sobek biar darah nanti salaman saudara, itu perjanjian yang kokoh. Kenapa harganya mahal, meterainya mahal, saudara. Nah, harga saya dan saudara adalah harganya mahal.
Karena dengan darahnya, dengan nyawanya. Saudara, kita diinginkan Tuhan dan kita dibayar dengan darah. Betapa saya dan saudara adalah berharga. Kita bukan sedang memberikan nilai kepada diri kita supaya kita jadi orang yang berharga. Bukan. Tapi orang Kristen, setiap orang Kristen, saya dan saudara, sesungguhnya kita sudah menjadi orang berharga. Yang setuju katakan yes? Yes. Ya saudara. Kita adalah orang-orang berharga. Jelas sekali firman Tuhan menyatakan ini. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana kita menilai diri kita selama ini? Ayat yang kita baca adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana saudara, jemaat di Korintus, ini ironinya, jemaat loh saudara. Saya katakan bahwa mereka menjual diri kepada dunia dengan murah. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, pasal 5, mereka hidup dalam percabulan. Ya. Mereka hidup dalam iri hati, perselisihan. Karena di jemaat di Korintus banyak orang-orang pinter saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kesombongan di sana ada. Tidak menghargai pernikahan. Bagaimana seorang anak tidur dengan istri ayahnya. Bayangkan saudara. Jemaat loh. Bukan orang dunia, jemaat saudara. Tidak menghargai sebuah pernikahan. Kehidupan keluarga yang berantakan. Perceraian saudara. Bahkan kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya. Penyembahan berhala. Makanya Paulus perlu menyampaikan bahwa hei kamu jemaat di Korintus. Engkau adalah orang berharga. Karena penting saudara di saat kita tahu bahwa diri kita berharga. Kita mampu menilai diri kita. Kita mampu menghargai diri kita. Di saat kita tahu bahwa diri kita berharga, kita tahu kita gak semena-mena sama diri kita yang berharga. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Mereka menjual dirinya murah. Makanya Paulus bilang bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Alias apa saudara? Kamu adalah orang-orang yang berharga. Kalau kita tahu posisi kita sebagai orang berharga. Apapun status saudara. Siapa saya mah Pak? Saya mah miskin gak punya apa-apa. Saya mau katakan engkau berharga. Siapa saya mah Pak? Saya mah masih muda. Saya mah udah tua. Gak bisa apa-apa. Saya mau katakan kamu berharga. Karena Tuhan menginginkanmu. Dan membayar engkau dengan darahnya. Di saat kita tahu bahwa diri kita berharga. Kita gak semena-mena sama hidup kita. Kita gak seenaknya sama hidup kita. Katakan kiri kananmu, aku berharga. Katakan lagi, kamu juga berharga. Iya saudara, kita berharga. Penting saudara, memulai tema ini, kita tahu bahwa status kita sesungguhnya. Kita bukan sedang berusaha menjadi orang yang berharga. Hati-hati saudara, itu mungkin dunia ini. Berusaha supaya dikenal, berusaha supaya dihormati. Saudara, kita orang-orang berharga. Tapi seringkali kita lupa menganggap diri kita sehingga kita semena-mena dengan diri kita.
Tapi siang hari ini, pegang firman Tuhan, saya dan saudara adalah orang berharga. Sehingga kita tahu bagaimana harus menghargai hidup kita. Nah saudara, lalu apa? Selanjutnya kita baca bagian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kita lihat lagi 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, kalau kamu tahu kamu berharga, karena itu dikatakan dengan jelas, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bicara muliakanlah itu apa? Menghormati. Berbicara mengenai menghormati apa? To make glorious. Bicara memuliakan itu memuji. Kalau kamu tahu, kalau kita tahu kita orang yang berharga. Untuk itu firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh apa? Soma, bukan hanya pikiran, bukan hanya roh. Tapi keseluruhan hidup kita. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Allah ditinggikan dengan hidup kita. Allah ditinggikan dengan keberadaan kita. Allah dipuji dengan keberadaan kita. Kalau kita tahu bahwa kita berharga, kita muliakan Tuhan. To make glorious dengan hidup kita. Ini penting saudara. Ini penting. Di setiap aspek kehidupan kita, kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang istri, muliakanlah Allah. Bukan hanya di dalam gereja saudara, oh nyanyi-nyanyi keras-keras. No, bukan itu saudara. Tapi berbicara tubuh, keseluruhan kehidupan kita. Kita muliakan Tuhan. Saudara, di dalam perikop atau ayat ini di dalam perikop yang kita baca 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 saudara. Saya sampaikan ada 3 hal. Di sini yang menjadi kesimpulan saya sampaikan kepada saudara semua. Bagaimana hidup memuliakan Allah. Kita sudah clear ya saudara ya. Kita berharga dan hidup kita memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya simpulkan dari apa yang Paulus sampaikan ya. Yang pertama adalah menghambakan diri hanya kepada Allah. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Bagaimana hidup kita memuliakan Allah? Yang pertama adalah menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita. Bukan materi tujuan hidup kita, bukan uang tujuan hidup kita, bukan kesenangan kita, bukan kepuasan kita, bukan penghargaan, bukan pengakuan orang-orang, oh hebat ya, bukan. Tapi tujuan hidup kita, kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan adalah untuk sehingga saudara nggak ada celah untuk kita berbuat yang tidak baik. Betul saudara? Kalau tujuan kita uang, saudara ya. Di saat uang itu yang kita terima atau dihasilkan nggak sesuai dengan yang kita mau, lalu kita apa? Malas-malesan. Boceng lila. Bos boceng lila. Lagi keadaan gini. Justru kita dipotong gajinya, siapa yang dipotong saudara? Lagi gini malah lagi susah malah diboceng lila. Karena kita motivasinya duit lalu kita malas-malesan saudara. Tapi kalau hidup saudara dihambakan hanya kepada Allah. Saudara akan tetap berprestasi. Walaupun mungkin bukan uang. Uangnya gak seberapa. Tapi saudara berprestasi. Sama dalam pelayanan saudara. Ya. Orang membutuhkan penghargaan. Oh dihargai, sekalinya gak dihargai dalam pelayanannya. Gak dihormatin. Kenapa?
Karena dia menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Supaya dapat penghargaan, penghormatan. Ya. Udah melayani capek-capek, boro-boro diperhatiin. Udah berat-berat pagi siang malam, boro-boro diperhatiin. Jangan mah dikasih uang ya, diperhatiin aja kagak. Saudara, kalau kita menghambakan diri kepada diri sendiri kita, kepada diri kita minta dihargain. Ya. Tujuan kita mungkin pengakuan, kepuasan kita. Saudara tidak memuliakan Allah. Saudara tidak menunjukkan sebagai orang berharga. Tapi orang berharga hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Persembahkan semua yang dilakukan, yang dikerjakan buat Tuhan saja. Yang pertama. Yang kedua yang saya simpulkan dari apa yang Paulus sampaikan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Sebagai orang yang berharga, mari kita muliakan Allah. Bagaimana saudara? Hidup dalam kekudusan. Betul kita sudah menerima keselamatan, betul kita diampuni, betul kita dibenarkan. Tapi bukan berarti kita hidup sembarangan. Tapi sesungguhnya kita harus hidup di dalam kekudusan. Paulus menyampaikan selama banyak 2-3 pasal khusus berbicara mengenai percabulan saudara. Begitu dahsyatnya, bahayanya dampak dari percabulan, saudara. Percabulan bukan hanya merusak hubungan kita sama Tuhan, tapi juga merusak hubungan kita dengan sesama. Jelas dikatakan 1 Korintus 5, kalau saudara lihat baca sebelumnya. Janganlah ayat 9, 1 Korintus 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ayat 11 dikatakan di situ, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama, saudara. Sampai firman Tuhan menyatakan jangan kamu bergaul sama orang cabul. Kenapa? Dampaknya. Saudara, saya baca dalam penelitian satu hal yang dinamakan percabulan adalah salah satu contohnya adalah pornografi, saudara. Pornografi, saudara, saya baca dalam penelitian itu merusak otak prefrontal cortex. Ini secara alamiah, saudara, maksudnya secara medis ya. Pornografi itu merusak otak bagian prefrontal cortex. Bagian yang hanya dimiliki manusia sehingga manusia memiliki etika, menata emosi, memusatkan konsentrasi, mengendalikan diri, berpikir kritis, berencana masa depan, berperilaku sosial. Nah, kalau senang nonton pornografi, pornografi merusak otak saudara, khususnya bagian emosional, etika, mengendalikan diri, tingkah laku sosial. Apa yang terjadi saudara kalau saudara hidup di dalam pornografi, hidup di dalam percabulan, gak bisa maksimal menjalani hidup. Kita tidak memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita tidak menunjukkan sebagai orang-orang berharga. Percabulan merusak. Ya, baik hubungan kita sama Tuhan, hubungan kepada sesama, hubungan suami istri. Saudara, di pasal berikutnya 7 dikatakan di situ mengenai bahayanya percabulan. Saudara, dituliskan di sana. Sebagai orang berharga, orang memuliakan Allah, hiduplah dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Jangan mentang-mentang kita sudah ditebus lalu kita enggak belajar atau kita enggak terus berusaha hidup dalam kekudusan. Yang kedua, yang terakhir saudara, bagaimana kita memuliakan Allah sebagai orang-orang berharga.
Dikatakan di sana ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita yang ditebus, kita orang berharga, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bukan lagi kita aja. Tapi ada Roh Kudus yang adalah Allah dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini dampaknya besar saudara. Bukan lagi apa yang aku mau. Bukan lagi apa yang aku senengin yang aku harus lakukan. Karena udah ada Roh Kudus nih. Melainkan apa yang Roh Kudus mau. Apa yang tujuan hidup yang Roh Kudus mau, yang aku harus jalani. Bagaimana pembaharuan karakter dalam hidupku karena ada Roh Kudus. Dan sikap yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja. Karena Roh Kuduslah yang menguasai hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang memerintah dalam hidup kita, saudara. Seringkali banyak anak-anak Tuhan percaya sama Tuhan, tapi sesungguhnya kehidupannya adalah ateis praktis, saudara. Gak pernah menyadari, gak pernah melibatkan Roh Kudus. Semua aku. Namun orang berharga adalah orang yang memuliakan Allah. Dan bagaimana orang memuliakan Allah? Menyadari selalu Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga hidupnya dituntun. Sehingga hidupnya diarahkan. Roh Kudus menguasai karakter hidup kita. Ya, ingat buah roh saudara? 9 rasa buah roh. Itu dampak dari Roh Kudus dalam hidup kita. Dampak dari Roh Kudus dalam hidup kita yaitu buah roh itu, saudara. Salah satu pun hilang, itu bukan buah roh. Satu rasa hilang saja, saudara. Itu bukan buah roh, saudara. Untuk itu saudara harus memiliki buah roh yang ada 9 rasa dalam kehidupan saudara. Sehingga karakter hidup saudara terus diperbaharui, semakin lebih baik. Di segala bidang saudara. Makanya Paulus setelahnya di pasal 7 dia mengajarkan bagaimana menjadi suami yang baik. Bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana menjalankan panggilan sebagai suami. Saudara. Saudara, siang hari ini kita berharga. Saya dan saudara berharga. Kita bukan sedang menilai atau memberikan nilai dalam diri kita. Bukan. Kita adalah orang berharga. Untuk itu, jalani kehidupan kita sebagai orang berharga. Jangan pandang remeh hidup kita. Jangan pandang murah hidup kita. Kita jual kepada dunia ini. Tapi sebaliknya muliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Tundukkan, menghambakan diri kita kepada Allah. Hidup dalam kekudusan. Dan menyadari akan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang akan menguasai hidupmu. Dia yang mengubahkan engkau. Buah roh itu nyata dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Mengingatkan kami betapa kami berharga di hadapan-Mu. Engkau yang menginginkan kami. Engkau yang menebus kami dengan darah, dengan nyawa. Kami adalah orang-orang yang berharga. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang diri kami murah. Bahkan kami menjualnya kepada dunia ini dengan murah. Ampuni kalau kami semena-mena atas hidup kami. Tapi siang hari ini firman-Mu menegur kami.
Sehingga kami menghargai diri kami berharga. Untuk itu kami gak mau sembarangan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami adalah memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami adalah memuji Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kami memuji Tuhan. Tapi biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Yaitu kami menghambakan diri kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada materi, bukan kepada kesenangan dunia ini. Tapi kepada Allah saja. Semua yang kami lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ampuni kesombronoan kami dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami hidup tidak dalam kekudusan. Ampuni kami. Dan biarlah hidup kami terus ada dalam pengaruh atau pimpinan Roh Kudus. Sebagai orang berharga, kami hidup bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengajar kami, yang mengubahkan diri kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Firman-Mu berbicara lebih dalam kepada setiap jemaat Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu kiranya yang bekerja dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, membuat mengerti dan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati dan percaya bersama berkata, amin. Ya puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus, mengawali bulan yang baru. Biarlah kita boleh merasakan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, merasakan kasih-Nya. Lewat tubuh dan darah yang tercurah, kita diselamatkan dan kita peringati. Mari bersama-sama saudara, siapkan diri saudara. Siapkan anggur perjamuan saudara ya, yang sudah dibagikan. Mari bersama-sama saya undang hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Oleh karena salibnya, oleh karena penebusannya kita beroleh pengharapan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Kaulah segalanya. Dengan penuh pengucapan syukur bersama berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya
karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Saya himbau setiap jemaat, biarlah roti dan air anggur ini jangan diberikan kepada anak-anak, ya, karena ini bukan mainan. Ya, biarlah setiap kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang besar atas kita, dan kita dimeteraikan untuk hidup dalam bulan yang baru. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mengadakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama berkata, 1, 2, 3. Pengakuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Yang turun ke alam bersah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kembali, mengangkat jemaatnya dan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sidang jemaat Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dengar baik firman Tuhan, dan mari kita aminkan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita naikkan ke atas. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, dalam nama Yesus. Mari kita nikmati bersama. Terima kasih Yesus. Mari kita pegang anggur dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Dalam nama Yesus mari kita nikmati bersama. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bersyukur. Bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau sangat berharga di hadapannya. Kau sangat diinginkan oleh hatinya. Kau sangat diinginkan oleh Bapa. Karena Engkau berharga. Dia berikan hidupnya, darahnya tercurah, menyelamatkan engkau. Darahnya menghapus dosa, mengampuni engkau. Untuk itu jemaat Tuhan bersyukur sebab Dia baik. Dia tidak pernah memperhitungkan pelanggaran. Bahkan Dia memberikan engkau jaminan akan hidup yang kekal. Berikan pengharapan kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengawali bulan Juni ini bersama dengan jemaat Tuhan. Jemaat GGP Immanuel Bogor. Di tengah kondisi yang sulit yang harus kami jalani. Kami boleh mengadakan perjamuan kudus. Kami mengingat bahwa kasih karuniamu cukup bagi kami. Kasih karuniamu besar, anugerahmu besar bagi kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak tahu, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di bulan ini. Tapi yang kami tahu dan kami pegang bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Janji-Mu ya dan amin. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel beserta dengan kami. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami terima pada siang hari ini. Meteraikan hidup kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Roh Kudus kuasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan ini berkati bersama berkata, amin. Haleluya. Ya puji Tuhan saudara, pengumuman pada siang hari ini bagi kita semua. Saya mau sampaikan bahwa yang pertama, puji Tuhan, ada tanda-tanda yang baik sekali. Ya, bagaimana pemerintah sudah mulai agak sedikit melonggarkan ya PSBB walaupun masih berlanjut. Ya, tapi sedikit agak longgar di mana toko sudah mulai buka, puji Tuhan, di mana perekonomian bisa berjalan dengan baik kembali, saudara ya. Bekerja udah bisa bekerja kembali, yang jualan sudah bisa jualan kembali. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan saudara memang saudara dengar bahwa ibadah pun sudah mulai boleh dilakukan. Ya. Namun saya mau sampaikan saudara, keputusan dari Majelis Harian Jemaat GGP Immanuel bahwa kita tidak buru-buru untuk melaksanakan ibadah di gereja. Ya. Kita akan melihat situasi dan kondisinya, ya saudara. Dan juga kita baru akan melaksanakan ibadah bersama, yaitu rencana jika tidak ada pengetatan lagi dari pemerintah, yaitu bulan Juli, ya, awal bulan Juli. Kita tunggu sampai lihat keadaannya seperti apa. Lalu yang kedua kita mempersiapkan segala sesuatu karena untuk mengadakan ibadah lagi banyak perlu kesiapan. Saudara ya, dan perlu punya gugus tugas. Kita akan membentuk gugus tugas di GGP Immanuel Bogor ini yang akan mengontrol semuanya, mengawasi semuanya. Ya, dan kita juga membuat simulasi ibadah supaya nanti begitu mulai ibadah, saudara, berjalan dengan baik, dengan lancar,
Tidak ada penumpukan. Karena apa saudara? Nanti diawasi ya, nanti dilihat jika ada masalah kita bisa ditutup saudara ya. Jadi saudara, itu sebabnya MHC memutuskan kita akan mulai di bulan Juli. Jika tidak ada perubahan dari pemerintah saudara ya, kita akan mulai bulan Juli, awal bulan kembali perjamuan bersama-sama di tempat ini ya. Karena isi kapasitas harus 50% atau 40% dari kapasitas. Jadi memang satu ibadah hanya bisa dihadiri paling banyak saudara di tempat ini. Itu mungkin 80 sampai 100 ya. Itu paling banyak. Tapi nanti kita akan informasikan lebih lanjut, saudara jangan khawatir. Kita komitmen majelis untuk terus menginfokan ya. Jadi saudara masih sabar untuk kita berjumpa ya, sabar saudara, dan tetap ikuti aturan pemerintah PSBB karena semuanya masih sebenarnya belum reda tapi sudah lebih baik, puji Tuhan saudara. Mari kita terus jaga diri kita, kebudayaan baru bersih-bersih saudara ya, new normal ini mari kita jalani, jangan kita juga sembrono ya. Tapi mari jemaat Tuhan, tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya gaya hidup yang baik, taat kepada pemerintah. Ya, baik saudara, lalu yang kedua, saya ucapkan selamat hari lahir bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani tahun yang baru, semata-mata hanya kesempatan untuk kita boleh berkarya. Amin, amin ya. Haleluya. Dan bagi saudara-saudara, mari jalani pelayanan kita. Di warta jemaat yang dibagikan ada pokok-pokok doa, mari. Mungkin kita nggak bisa ke gereja, mungkin kita nggak bisa banyak melakukan aktivitas, tapi kita bisa berdoa. Ya, berdoa syafaat, mari berdoa saudara. Bagi jemaat yang lain, ada di warta jemaat, saudara bisa lihat ya saudara ya. Jadi kita tetap melayani. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada setiap pelayan multimedia Immanuel yang tidak bosan-bosan, tidak capek-capeknya ya. Terima kasih buat pelayanannya dan Tuhan memberkati ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani bulan yang baru, minggu yang baru. Yang kita tahu, kita percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes, haleluya. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami perbuat sebagai persembahan rasa syukur kami. Penghormatan kami kepada Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa untuk kami beribadah kepadamu. Kiranya Kau berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada yang gak berkenan yang kami perbuat, kami mohon ampun. Ya, terus Tuhan sempurnakan hidup kami hari lepas hari. Kami serahkan keberadaan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu menjalani bulan yang baru. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Tuhan Yesus beserta dengan keluarga kami. Tuhan Yesus beserta dengan usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus beserta dengan pelayanan kami. Dimampukan kami maksimal untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Untuk kami menjalani gaya hidup orang Kristen. Menjalani hidup sebagai orang berharga di tengah dunia ini. Berkati hamba-Hambamu, tim MPS, tim multimedia, pelayan perjamuan kudus, setiap pemimpin ranting yang sudah mengantarkan anggur perjamuan ini, Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara kami yang menikmati hari lahir, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus memimpin kehidupannya di tahun yang baru. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan terus lakukan pemulihan, jamah sembuhkan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau setia atas setiap jemaat-Mu. Mungkin ada yang sedang dalam kekurangan, mungkin sedang ada dalam kesulitan, mungkin ada yang sedang dalam kelemahan. Ya Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bersama-sama bersatu berdoa. Menjadi imam di hadapan. Ampuni bangsa kami. Biarlah bangsa ini boleh kembali kepada Allah yang benar. Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kiranya lewat apa yang terjadi Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Biarlah terus pemulihan terjadi atas bangsa kami. Berkati setiap pemimpin kami, berkati setiap para ahli medis, berkati setiap aparat keamanan, kepolisian, tentara, berkati. Tolong mereka semua untuk dalam mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap kehidupan kami di hadapan-Mu. Komitmen kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Bawalah berkat Tuhan karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang menguasai hidupmu, yang berjalan bersama dengan kau, menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang diberkati bersama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.